Halo semuanya, kami dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi S1 Matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir atau proyek mata kuliah Metode Statistika yang diampu oleh Ibu Lita Wulandari Airi, SSI MSI. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Materi kita yaitu adalah selang kepercayaan untuk berbagai data. Yang pertama adalah latar belakang. Berdasarkan jenisnya, statistika dibedakan menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif itu adalah statistika yang berkenaan dengan metode atau cara mendeskripsikan. Sementara statistika inferensial adalah statistika yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Salah satu aspek statistik inferensial adalah estimasi. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan. Yang pertama, menentukan selang kepercayaan min ketika standar deviasi diketahui. Yang kedua, menentukan ukuran sampel minimum untuk mencari selang kepercayaan min. Yang ketiga, menentukan selang kepercayaan min ketika standar deviasi tidak diketahui. Yang keempat, menentukan selang kepercayaan untuk suatu proporsi. Yang kelima, menentukan ukuran sampel minimum untuk mencari selang kepercayaan suatu proporsi. Dan yang terakhir adalah menentukan selang kepercayaan untuk variansi dan standar deviasi. Interval kepercayaan untuk rata-rata ketika standar deviasi diketahui. Interval kepercayaan adalah estimasi interval tertentu dari suatu parameter yang ditentukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari suatu sampel dan dengan menggunakan tingkat kepercayaan tertentu dari perkiraan tersebut. Tiga interval kepercayaan umum digunakan interval kepercayaan 90, 95, dan 99%. Teorema batas pusat menyatakan bahwa ketika ukuran sampel besar, kira-kira 95% dari min sampel yang diambil dari suatu populasi, dan ukuran sampel yang sama akan termasuk dalam plus minus 1,96 kesalahan standar rata-rata populasi dengan rumus sebagai berikut. Substitusi mu ke X, demikian pula terdapat probabilitas 95% bahwa interval ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Akan berisi mu seperti yang akan ditunjukkan nanti dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Rumus interval keyakinan rata-rata untuk tertentu A di mana mu diketahui dengan rumus sebagai berikut. Untuk selang kepercayaan 90% sama dengan ZA berdua sama dengan 1,65. Untuk selang kepercayaan 95% sama dengan ZA berdua sama dengan 1,96. Dan untuk selang kepercayaan 99% sama dengan ZA berdua sama dengan 2,58. Margin of error disebut juga kesalahan maksimum. Estimasi adalah kemungkinan perbedaan maksimum antara estimasi titik suatu parameter dan nilai sebenarnya dari parameter tersebut. Contoh soal, seorang peneliti ingin memperkirakan berapa hari yang dibutuhkan seorang dealer untuk menjual sebuah Chevrolet Aveo. Sebuah sampel sebanyak 50 mobil memiliki waktu rata-rata di lot selama 54 hari. Asumsikan simpanan baku populasi adalah 6,0 hari. Temukan estimasi titik terbaik dari rata-rata populasi dan interval kepercayaan 95% dari rata-rata populasi. Penyelesaian perkirakan titik terbaik dari rata-rata 54 hari untuk selang kepercayaan 95% digunakan Z sama dengan 1,96. Yang pertama, rumus dimasukkan, yang kedua, angka dimasukkan dari diketahui soal, yang ketiga dihitung, dan menghasilkan 52,3 kurang lebih mu kurang lebih 55,7 atau 54 plus minus 1,7.
98% menjadi 0,98. Dan carilah A sama dengan 1 dikurangi 0,98 sama dengan 0,02. Kemudian A per 2 diperoleh dengan membagi A dengan 2. Jadi A per 2 adalah 0,02 per 2 sama dengan 0,01. Jadi Z 0,01 adalah nilai Z yang akan memberikan luas 0,01 di ekor kanan kurva distribusi normal standar. Setelah A per 2 ditentukan, nilai Z yang sesuai dapat ditemukan dengan menggunakan prosedur yang ditunjukkan pada bab 6 yang diulas di sini. Untuk mendapatkan nilai Z pada interval kepercayaan 98%, kurangi 0,01 dari 1000 untuk mendapatkan 0,9900. Selanjutnya, carilah luas yang paling dekat dengan 0,9900. Dalam hal ini, 0,9901 pada tabel E, lalu temukan nilai yang sesuai. Penentuan ukuran sampel berkaitan erat dengan estimasi statistik. Seringkali ada yang bertanya berapa sampel yang diperlukan untuk membuat parkiran yang akurat. Jawabannya tidak sederhana, karena bergantung dengan tiga hal: margin of error, rumus ukuran sampel minimum yang diperlukan untuk estimasi interval rata-rata populasi dengan rumus sebagai berikut, di mana E adalah margin kesalahan. Contoh soal, seorang ilmuwan ingin memperkirakan kedalaman rata-rata suatu suku. Dia ingin 99% yakin bahwa perkiraannya akurat dalam jarak 2 kaki. Dari penelitian sebelumnya, standar deviasi kedalaman yang diukur adalah 4,33 kaki. Penyelesaian A sama dengan 0,01 atau 1 dikurang 0,99, ZA per 2 sama dengan 2,58, dan E sama dengan 2. Substitusi ke dalam rumus dan menghasilkan 31,2. Bulatkan nilai 31,2 ke 32. Oleh karena itu, agar 99% bahwa perkiraan tersebut berada dalam jarak 2 kaki dari kedalaman rata-rata sebenarnya. Ilmuwan memerlukan setidaknya 32 pengukuran. Interval keyakinan untuk nilai rata-rata ketika variasi tidak diketahui. Ketika variasi diketahui dan ukuran sampel adalah 30 atau lebih, atau populasi berdistribusi normal jika ukuran sampel kurang dari 30. Interval kepercayaan untuk mean dapat dicari dengan menggunakan distribusi Z, seperti yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya. Namun, seringkali nilai dari variasi tidak diketahui, sehingga harus diestimasi dengan menggunakan S. Ketika S digunakan, terutama ketika ukuran sampel kecil, nilai kritis yang lebih besar dari Z, variasi berdua digunakan dalam interval kepercayaan untuk menjaga interval pada tingkat tertentu. Nilai ini diambil dari distribusi T student atau yang paling sering disebut distribusi T. Karakteristik distribusi T adalah 1. Berbentuk lonceng, 2. Simetri dengan mean, 3. Mean, median, dan mode sama dengan 0 dan terletak pada pusat distribusi. Yang terakhir adalah kurva tidak pernah menyentuh suku X. Distribusi T berbeda dengan distribusi normal standar dalam hal berikut. 1. Variasinya lebih besar dari 1. Distribusi T sebenarnya merupakan kumpulan kurva yang didasarkan pada konsep derajat kebebasan yang berkaitan dengan ukuran sampel. Yang terakhir adalah dengan bertambahnya ukuran sampel distribusi T mendekati distribusi normal standar. Dilihat dari gambar berikut ini. Misalnya, nilai rata-rata 5 nilainya adalah 10, maka 4 dari 5 nilai tersebut bebas bervariasi. Namun, ketika 4 nilai dipilih, dari kelima harus berupa angka tertentu untuk mendapatkan jumlah 50, karena 50 bagi 5 sama dengan 10. Oleh karena itu, derajat kebebasannya 5-1 sama dengan 4, dan nilai ini memberi tahu peneliti bahwa kurva T mana akan yang digunakan. Rumus interval keyakinan spesifik untuk rata-rata ketika variasi tidak diketahui bisa dilihat di layar seperti itu. Contohnya adalah tentukan nilai T alfa per 2 untuk interval kepercayaan 95% ketika ukuran sampel adalah 22. Penyelesaiannya,
DF sama dengan 22 min 1 atau 21. Temukan 21 di kolom kiri 95% di baris berlapar confidence interval. Penyimpangan keduanya memberikan nilai T alfa per 2 yaitu 2,080. Contoh 2, 10 orang yang diberi secara acak tanyai berapa lama mereka tidur malam hari. Waktu rata-rata adalah 7,1 jam dan deviasi standarnya adalah 0,7 jam. Bukan internal kepercayaan 95% dari waktu rata-rata. Asumsikan variabelnya terdistribusi normal. Penjelasannya, karena variasi tidak ketahui, S harus menggantikannya. Distribusi T atau tabel F harus digunakan untuk interval kepercayaan ini. Jadi, dengan 9 derajat kebebasan T alfa per 2 sama dengan 2,262. Interval kepercayaan 95% dapat dicari dengan melakukan substitusi ke dalam rumus. Interval keyakinan dan ukuran sampel untuk proporsi. Misalnya, dalam sebuah penelitian, 200 orang ditanya apakah mereka puas dengan pekerjaannya. 162 mengatakan bahwa memang demikian. Dalam hal ini, N sama dengan 200, X sama dengan 162, dan B sama dengan X per N sama dengan 162 per 200 sama dengan 0,81. Dapat dikatakan bahwa untuk sampel ini 0,81 atau 81% dari mereka yang disurvei puas dengan pekerjaannya. Proporsi sampelnya adalah 0,81. Untuk membangun interval kepercayaan terhadap suatu proporsi, Anda harus menggunakan margin kesalahan yang seperti di bawah ini. Untuk menemukan ukuran sampel yang diperlukan untuk menentukan interval kepercayaan terhadap suatu proporsi, gunakan rumus di bawah ini. Rumus ini dapat dicari dengan menyelesaikan nilai margin error N pada rumus tersebut. Seperti tabel di bawah ini. Contoh soalnya, rumah tangga ber-AC dalam survei terbaru terhadap 140 rumah tangga, 54 rumah tangga memiliki AC sentral. Temukan P dan G, di mana P dan G adalah proporsi rumah tangga yang memiliki AC sentral. Untuk penyelesaiannya bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, interval keyakinan untuk variansi dan standar deviasi. Tujuannya mengonstruksi selang kepercayaan untuk mengestimasi variansi. Persyaratan yang pertama, sampel merupakan sampel acak sederhana. Yang kedua, populasi harus berdistribusi normal. Untuk menghitung interval kepercayaan, diperlukan distribusi statistik baru yang disebut distribusi J-square. Berikut adalah rumus interval keyakinan untuk variansi dan standar deviasi. Karena keterangannya sudah tertera pada slide. Contoh soalnya, tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan standar deviasi kandungan nikotin pada rokok yang diproduksi jika sampel 20 batang rokok dan memiliki standar deviasi 1,6 mg. Penyelesaiannya diketahui N sama dengan 20, S 1,6, alfa sama dengan 0,05, dan N-1 sama dengan 19. Nah, kesimpulannya adalah tingkat kepercayaan suatu estimasi interval. Suatu parameter adalah probabilitas bahwa estimasi interval tersebut akan memuat parameter tersebut. Dengan asumsi bahwa sejumlah besar sampel dipilih dan proses estimasi pada parameter yang sama diulangi. Interval kepercayaan adalah estimasi interval tertentu dari suatu parameter yang ditentukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari suatu sampel dan dengan menggunakan tingkat kepercayaan tertentu dari perkiraan tersebut. Itu tadi adalah penjelasan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Bye.